Saudaraku, tidak selalu kita memiliki mata rohani yang begitu jeli, sensitif akan kehadiran Tuhan. Pada kalanya saat badai bergelora, saat gunung persoalan menghadang di depan, seakan-akan mata kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang terlihat hanya gelap, yang terlihat hanya jalan buntu, seakan-akan Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu semuanya adalah perasaan kita semata. Namun apabila kita sungguh-sungguh mau berdiam sejenak, lalu merenungkan kembali akan kebaikan demi kebaikannya yang sudah Dia berikan kepada kita, saya percaya kita akan berkata, Tuhan ada sekalipun badai bergelora. Ya, kita masih tetap boleh melihat kehadirannya di tengah-tengah gunung persoalan. Bahkan tidak jarang, justru saat badai itulah Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu tidak selalu kita harus mengeluh saat badai topan kehidupan menerpa kita. Karena sering sekali itu yang mengundang kehadirannya. Lihat bagaimana murid-murid ditolong oleh Tuhan Yesus ketika kapal mereka hampir karam. Lihat bagaimana murid-murid ditolong oleh Yesus ketika mereka berjala semalam-malaman dan tidak dapat apa-apa. Bukankah Yesus hadir di sana untuk menolong mereka? Perkatakan di dalam hidup kita bahwa aku melihat pertolongan Tuhan di tengah badai kehidupan. Kitab Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada waktu kesusahan. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, Tuhan mungkin tidak selalu menenangkan badai, tapi Dia selalu menenangkan hati kita saat menghadapi badai. Dengan berkata kepada kita, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dia datang dan berkata, seperti Dia panggil Petrus, mari datanglah kepadaku. Seperti Dia berkata-kata kepada Petrus bahwa Dia mau menunjukkan kembali kepercayaannya. Tuhan ada di tengah badai. Dia mungkin tidak tenangkan badai, tapi Dia tenangkan hati kita saat menghadapi badai persoalan kehidupan itu. Yang kedua, saudaraku, yang ingin saya sampaikan, kebaikan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tadi Nahum berkata, Tuhan itu baik. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi kebaikan Tuhan itu berarti ada Tuhan di setiap masalah. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, Dia ada. Memperhatikan kita, bagaimana cara kita meresponnya. Dia ada mengajari kita, bahkan menuntun, memberikan jalan keluar bagi kita. Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kebaikan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi berarti ada Tuhan dalam setiap masalah. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah badai dan goncangan tidak membuktikan bahwa Tuhan itu tidak baik. Jangan cepat-cepat memvonis ketika badai datang, lalu kita berkata, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan tidak sayang kepada saya. Tetapi badai topan, gunung persoalan yang ada di depan kita, itu membuktikan bahwa Allah memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada itu semuanya, sehingga Dia sanggup menyelesaikannya.
Dia sanggup menopang kita. Ditaruhnya kita di atas kepak sayapnya, melewati badai dan gunung persoalan. Tantangan, rintangan, persoalan yang besar itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak baik. Tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyingkirkannya demi anak yang disayanginya, yaitu saya dan saudara. Adakah engkau saat ini sedang terpuruk oleh badai, oleh topan, oleh gunung persoalan itu? Perkatakan, Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Ingat 3 hal yang saya sampaikan. Tuhan tidak selalu menenangkan badai. Tapi waktu badai datang, Dia menenangkan hati kita. Dia berkata, diamlah, tenanglah, sebab aku ini Tuhan. 2. Kebaikan Tuhan tidak berarti bahwa tidak ada masalah. Tetapi itu berarti ada Tuhan dalam setiap masalah. Dia tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Bahkan sering sekali Dia berkata, engkau diam saja, engkau menonton saja, aku yang memberikan kemenangan bagimu. Dan yang ketiga, saudaraku, badai dan goncangan itu tidak berarti Tuhan tidak baik. Tapi badai dan goncangan itu berarti Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari badai terbesar, dari goncangan terbesar. Tuhan memiliki kuasa yang lebih dahsyat daripada gunung persoalan yang paling dahsyat sekalipun yang menghampiri kehidupan kita. Mari, tatap masa depan, pandang hari esok dengan memperkatakan, Tuhan baik bagiku. Dia selalu ada dalam setiap musim hidupku. Selamat menjalankan hari pertama minggu ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Di sepanjang minggu ini, Dia menganugerahkan keberhasilan bagi kita semuanya. Dia menganugerahkan pemulihan bagi setiap keluarga, kesembuhan bagi saudara yang sakit, penghiburan bagi saudara yang sedang berduka cita. Tuhan memberkati.